Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya trader BBMA. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, tadi pagi ya, saya sudah memberikan informasi untuk entry buy pada gold, karena seperti biasa ini adalah magic gold di hari Jumat. Biasanya dia akan ambil kenaikan dulu ya, sehingga ketika open market saya sudah menginformasikan di grup untuk entry buy. Oke, wah ini sinyal juga keluar. Oke teman-teman, buat yang baru menemukan channel saya, bantu support subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang dan bertumbuh, sehingga saya lebih semangat lagi untuk berbagi edukasi terutama di teknik BBMA ya. Yang kemarin sudah request untuk scalpingan, sudah saya berikan teknik yang paling mudah ya, daripada teman-teman nanti mempelajari BBMA yang masih bingung strukturnya ya. Nanti kalau sudah bisa memahami struktur BBMA nya, baru silakan, nggak apa-apa pakai scalpingan menggunakan BBMA, karena itu semuanya tuh dikupas di kelas private mentoring saya. Oke, jadi pada kali ini ya, di hari ini, pagi ini, saya akan membahas tentang sebenarnya apa sih rahasianya tuh untuk bisa trading di BBMA, khususnya untuk pemula ya, supaya tuh bisa dapat opportunity tempat entry yang baik gitu. Kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi semuanya mengacu kepada rumus BBMA. Apa itu rumus BBMA? Teman-teman bisa cek dulu di video saya yang sebelumnya, sudah pernah saya upload. Nah, sebelum terlalu jauh saya bahas, saya perlu ngopi dulu guys. Oke, jadi rumus-rumus BBMA itu penting ya. Rumus wajibnya sebenarnya hanya 3 saja. Maka di video kali ini saya tetap akan mengevaluasi pergerakan harga, historinya. Karena ya akan terjadi berulang seperti itu saja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah punya rumus, kalau teman-teman sudah tahu rumusnya, sudah memahami rumusnya BBMA, maka di time frame M15 pun untuk scalpingan kalian bisa ya. Sesederhana itu. Coba ya. Ini kita perhatikan nih. Oke. Tentu yang pertama kali teman-teman lakukan adalah screening market, bahwa ketika M50 ini berada di bawah mid BB kan berarti kondisi sedang uptrend, maka carilah setup buy gitu ya. Coba kita nih pahami dulu ya. Ini saya dari time H1 ya, kita ngebahas transaksi hari kemarin. Selalu gunakan sinyal terakhir teman-teman, selalu gunakan sinyal terakhir yang muncul di BBMA. Apa itu sinyalnya? Sinyalnya adalah hanya dua, CSAK ataupun CSM. Jadi kalau belum ada CSAK atau belum ada CSM, ya kalian nggak perlu cari setup gitu. Tapi kalau sudah ada CSAK ataupun CSM dan zona re-entry-nya belum pernah disentuh, maka kita ada peluang untuk melakukan entry nantinya. Tinggal menunggu saja harga masuk ke zona re-entry. Kalau momentum buy ya di malo, kalau momentum sell ya berarti di mahi. Kalau CSAK buy ya di malo, kalau CSAK sell ya di mahi. Gitu aja teman-teman. Tempatnya nge-sell itu di MA510 high, tempatnya nge-buy itu di MA510 low. Tapi bukan berarti ketika masuk terus langsung entry. Kita harus lihat dulu ada sinyal apa yang terjadi di sebelumnya. Ya, ini sebagai contoh, ini yang saya tanda ini adalah area-area atau zona-zona re-entry-nya. Zona re-entry dari mana? Dari ini teman-teman, CSM. Ini candlestick momentum. Cirinya apa? Candlestick close di luar Bollinger Band, ya kan? Setelah itu harga pullback ke bawah, masuk ke zona re-entry-nya. Mas, tapi kan itu pertama kali masuk, kenapa harga masih turun? Ini pertama kali masuk sebenarnya ada kenaikan dulu teman-teman ya. Dari 2669 sampai ke 2672 ini kan kenaikan.
maka area entry ini harus divalidasi. Terus kemudian yang direspon sangat baik adalah di zona ini gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau di time frame pertamanya sudah ada sinyal CSM, maka akan ada zona re-entry yaitu di malo. Nah, kita tandai ini kenapa kok akhirnya di sini yang melenting tinggi gitu. Pastinya kita akan merumuskan di time frame kedua. Ya, di time frame pertamanya ada re-entry. Di time frame keduanya kita lihat apa yang terjadi. Ekstrim. Ingat, di rumus kedua adalah kalau nggak reject ya ekstrim. Rejectnya apa aja? Bisa mid BB, bisa MA50, bisa low BB. Oke. Di sini kebetulan case-nya adalah yang terjadi ekstrim. Berarti kita tinggal turun di M5-nya atau di time frame ketiganya. Di time frame ketiga tuh wajib ada ekstrim, teman-teman. Karena sesuai fungsinya ekstrim itu adalah menunjukkan bahwa pergerakan harga sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, ini di sini sudah ada ekstrim, teman-teman nih. Ya. Malah di sini ekstrim juga. Ekstrim TP wajib, kemudian dia turun tidak mampu lagi untuk close di luar Bollinger Band menjadi MHV. Nah, setelah ada ekstrim, apa yang kita tunggu? Sinyal. Sinyalnya apa? Ya sinyal buy karena kita berada di zona re-entry buy. Di time frame H1 tadi kita lihat ada candlestick momentum buy. Harga sekarang masuk ke zona re-entry-nya di MA510 low. Maka ketika rumus sudah terbentuk semua, di time frame pertama masuk zona re-entry, di time frame kedua ada rejection ataupun ekstrim, di time frame ketiga wajib ada ekstrim. Setelah itu apa? Kita menunggu terbentuknya CSAK, bahkan full setup gitu ya. Kebetulan di sini ada ekstrim, TP wajib, harga turun lagi membentuk MHV. Setelah itu break menjadi CSAK, harga naik. Entry-nya di mana? Ini entry-nya. Di MA510 low. Untuk entry buy. Oke. Clear ya yang pertama. Ini kita hapus dulu. Contohnya gak usah kebanyakan lah ya nanti ya. Ini kita kembali lagi. Biar durasinya itu gak terlalu panjang. Karena teman-teman tuh malas gitu nonton video lama-lama. Sepertinya ya, sepertinya. Tapi ya buat kalian yang suka dengan teknik BPMA, tentunya teman-teman akan menonton dan melihat sampai penjelasan saya detail sampai habis. Nah, yang di contoh kedua, ini kondisi masih uptrend. Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah sinyal lagi. Perhatikan. Ketika di sini ada sinyal, apa sinyalnya? Apa yang muncul sinyalnya? Betul, ini CSAK. Apa itu CSAK? Candlestick yang dia close-nya di luar MA510 dan dia juga melewati mid BP, artinya dia juga ngebreak. Nih, perhatikan. Candle hijau ini dia opennya di bawah ya. Kemudian harga naik melewati mid BB, kemudian dia melewati MA510 high dan akhirnya dia close di atas. Ini namanya CSAK buy. Carinya setup buy kan gitu. Ya. Kemudian harga turun masuk ke zona re-entry-nya nih. Tempat entry kita kan di malo. Oke, sebentar saya close dulu ya guys. Sudah $4. Oke, ini juga saya close juga. $2. Lumayan, $6. 2 transaksi. Totalnya 60 pip. Saya juga mau informasikan dulu ke grup. Untuk saya infokan clear all. Sebentar ya. Clear all. Happy profit. Oke, kita lanjut. Di time frame pertama ada sinyal CSAK buy, harga masuk ke zona re-entry-nya. Kita lihat tuh. Ya, kita lihat. Ini kan zona re-entry-nya di sini nih, di MA510 low. Kalau nggak masuk gimana Mas? Ya kita coba perhatikan ya. Ketika di harga turun ya, di time frame M15, di time frame keduanya ada apa?
Nah, ini di time frame keduanya itu rejectnya mid BB. Perhatikan kondisinya, Kan banyak teman-teman, Mas, kalau misalkan apa di time frame keduanya itu di time frame pertamanya itu mau mendekati zona re-entry, terus di time frame keduanya apakah wajib menunggu rejection low BB ataupun MA50? Sebenarnya secara rumus murninya iya, ya. Tapi kita juga harus melihat teman-teman, kondisi di sini adalah kondisi zone zero loss. Jadi ketika di time frame pertama itu ada rejection mid BB, ya, rejection mid BB, ini juga salah satu pertanda bahwa kondisi di time frame kedua juga pasti akan ada reject. Tapi rejectnya mungkin tidak sampai MA50 atau low BB. Kemungkinannya dia juga akan reject mid BB. Karena ini mendekati ya teman-teman ya. Jadi fungsi mid BB itu kan untuk mengawal perjalanan tren kan. Kalau masih di atas juga dia posisinya lagi up, kalau di bawah dia posisinya lagi down kan gitu. Nah, kita perhatikan di sini. Kenapa area ini direspon? Sama, ini juga masuk zonanya re-entry, tapi re-entry yang tipenya grid B lah, bukan grid A, karena dia tidak masuk ke zona re-entry-nya. Dia rejectnya di mid BB. Kita lihat saja di time frame keduanya apa yang terjadi. Di time frame keduanya reject juga teman-teman. Apa nih rejectnya? Reject EMA 50 yang berdekatan dengan mid BB. Mid BB-nya di reject, EMA 50-nya di reject. Kita turun ke M5 sebagai time frame ketiga untuk tempat kita entry. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat. Nih, lagi-lagi ekstrim teman-teman. Ya, lagi-lagi ekstrim. Jadi di time frame ketiga tuh wajib ada ekstrim. Ini ada ekstrim. Kemudian ini TP wajibnya. Kemudian dia turun, tidak mampu untuk keluar lagi. Di sini membentuk support. Kita hanya tinggal menunggu adanya sinyal muncul yang searah dengan time frame pertama, yaitu apa? Sinyalnya kan CSAK buy, ya. Kalau CSAK buy nggak ada, berarti tunggu terbentuknya CSM. Kita kemudian entry di MA510 low. Sebatas itu saja teman-teman. Ada CSAK buy, kemudian harga masuk ke zona re-entry-nya, kita entry buy dan pump naik. Ya. Jadi di contoh kedua ini sudah valid. Satu lagi ya. Satu lagi nih, kita kembali ke H1. Wait, mana tadi? Oh, saya salah menghapus. Oke lah, gak apa-apa. Ya, ini kita hapus nih. Kita hapus. Kemudian satu lagi nih di zona ini. Apa yang kalian lihat di sini? Apa yang kalian lihat? Ada CSM buy, ada re-entry buy, ya. Kemudian harga naik, ya. Kemudian harga naik tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi. Ini hanya pengulangan saja, teman-teman. Rumus itu selalu berulang. Sinyal pertama ada CSM buy. Kenapa ini ada re-entry? Karena di kirinya itu ada CSM buy. CSM buy ini adalah sinyal sinyal BBMA. Kan cuma dua, ya, CSAK dan CSM. Masuk ke zonanya. Begitu masuk, pastikan candlestick ini close dulu, teman-teman. Close-nya di mana? Tidak boleh di luar MA510 low. Itu untuk menandakan bahwa kondisi re-entry itu akan valid. Tapi kalau close di luar MA510 low, ada kemungkinan ini akan ada yang namanya fake out. Makanya perlu konfirmasi kalau BBMA. Harga turun kan sempat jauh nih, teman-teman mungkin akan ngontrol di bawah. Di bawah di time frame ketiga sudah ada ekstrim, ada TP wajib, ada CSAK, malah turun lagi karena di H1-nya belum close, ya. Jadi pastikan dulu di time frame pertama ini close. Oke. Oke, kita turun ke time frame kedua. Ingat, time frame pertama selalu re-entry. Time frame kedua, kita lihat apa yang terjadi. Di time frame kedua, apa yang terjadi? Reject EMA 50. Lagi-lagi reject. Ya,
Time frame kedua pokoknya itu. Kalau nggak reject ekstrim, udah itu aja. Nah sekarang kita tinggal turun ke time frame ketiga. Apa yang terjadi di time frame ketiga? Lagi-lagi ekstrim. Lagi-lagi ekstrim. TP wajib. Dia kemudian turun tidak mampu close di luar Bollinger Band. Ini namanya MHV. Setelah itu apa yang kita tunggu? CSAK buy. Ya, ini CSAK buy. Entry di Malo. Keseret, iya, tapi keseret hanya berapa? 20 pip dan kemudian harga pam naik, ya kan? Dari 48 ke 51 tuh berapa? 30 pip. Kan lumayan, teman-teman. Ya. Sekarang SL-nya ada di mana nih? Kita lihat nih. Apakah ini kena SL? SL nih, kita lihat nih. SL-nya di mana? SL-nya kan di shadow yang paling bawah ini. Ya. Kalian entry di sini, SL-nya di sini, harga turun kemudian naik. Dan harga melanjutkan kenaikannya. Ya. Jadi kalau mau pakai SL, SL-nya di low shadow. Tapi pastikan rumus ketiga time frame itu masuk, teman-teman. Ya. Jadi hari ini cukup jelas ya, rahasia teknik trading BBMA yang benar itu yang ketika dikonfirmasi oleh multi time frame rumusnya masuk semua. Rumusnya kebentuk semua. Jadi teman-teman, saya minta saran, kalau kalian masih bingung, diskusi di grup ya, diskusi di grup. Alhamdulillah teman-teman sudah mulai banyak yang tanya gitu dan saya pun merespon. Tapi kalau ngasih gambaran, screenshot, kasih keterangannya supaya saya bisa membaca gitu loh. Jangan-jangan pemahaman saya dengan pemahaman teman-teman berbeda, itu yang nanti akan ada miskomunikasi. Ya. Jadi ini penting buat teman-teman. Kalau kalian belajar BBMA, berarti paling tidak rumusnya harus paham dulu. Rumusnya harus paham dulu. Kalau perlu dicatat nggak apa-apa. Tempelin di depan tembok gitu ya. Atau dicatat di depan layar laptop supaya kalian tuh ingat gitu. Ya, itu rahasianya. Yang penting rumus terbentuk di multi time frame, selesai. Memang butuh kesabaran teman-teman. Memang butuh kesabaran. Tapi itulah rahasianya. Ya. No setup, no konfirmasi, no entry. Oke. Jadi itu dulu teman-teman. Buat yang mau mendalami lebih detail terkait BBMA, saya buka juga untuk private mentoringnya. Nanti kalian bisa ukur zona-zonanya seperti yang sudah saya share di grup. Ada price gold misalkan di area mana-mana saja, karena saya sudah mengukur. Dan teman-teman harus tahu bias dari perjalanan market di time frame besar itu seperti apa. Lagi bullish kah atau bearish kah? Ya semuanya itu bisa diukur dan bisa dipelajari. Oke, jadi buat teman-teman yang mau belajar di grup, linknya ada di bawah. Ya silakan klik saja. Itu silakan nanti teman-teman diskusi di grup. Silakan tanyakan apa yang belum paham. Ya, oke, terima kasih. See you next time and bye bye.